Nabi SAW beriktikaf, para sahabat beriktikaf, para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi juga beriktikaf. Jadi iktikaf bukan hanya untuk laki-laki saja, orang perempuan pun dianjurkan melakukan iktikaf. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu ada kalanya beriktikaf. Beliau niatkan pahalanya untuk abang kandung beliau, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, yang sudah duluan meninggal dunia. Begitu juga Sayyidah Juwairiyah, salah seorang istri Nabi. Jangan istri Nabi taunya hanya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Enggak tahu yang lain. Termasuk di antara istri Nabi adalah Sayyidah Juwairiyah. Pada suatu pagi Nabi SAW keluar dari masjid setelah syuruk. Beliau mendapati Sayyidah Juwairiyah sedang i'tikaf di masjid. Nabi keluar untuk belanja, menjenguk orang sakit, kemudian menjenguk istri-istri beliau satu persatu. Kemudian ketika waktu duha sudah meninggi, beliau masuk dalam masjid. Sampai di masjid, beliau melihat Sayyidah Juwairiyah masih dalam kondisi i'tikaf di masjidnya. Wahai Juwairiyah, engkau masih dalam kondisi aku tinggalkan engkau tadi? Benar ya Rasulullah. Wahai Juwairiyah, tahukah engkau, aku baru saja mengucapkan 4 kalimat yang kalau seandainya 4 kalimat yang aku bacakan ini ditimbang dengan kalimat-kalimat yang engkau baca dari tadi sampai saat ini, lebih besar lagi pahala kalimat-kalimat yang aku bacakan. Ini dia mas sekalian. Berapa lama kalimat tersebut? Saya hitung ternyata hanya 5 detik. 5 detik kali 3, 15 detik. Tapi 15 detik ini mengalahkan zikir yang dibaca oleh seseorang 5 jam. Dari jam 5 sampai jam 10 tanpa membaca kalimat tersebut. Apa kalimatnya? Mudah-mudahan kita sudah, ini rata-rata kayaknya sudah hafal nih. Cuma kita perlu diingat-ingatkan lagi ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Saya ulangi, mudah-mudahan terhafal semua nih yang belum hafal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Artinya apa? Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujiannya. Adada khalqihi, sebanyak, maha suci Allah dan pujian bagi Allah sebanyak apa? Adada khalqihi, sebanyak makhluk ciptaannya. Wa ridha nafsihi, sebanyak keridhaan dirinya, zatnya. Wa zinata arshihi, seberat arash ciptaannya. Wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta daripada kalimat-kalimatnya. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita di sini apa? Bahwa Sayyidah Juwairiyah, istri Nabi SAW, beriktikaf dari subuh sampai waktu duha meninggi. Rasulullah SAW tidak menafikannya, Rasulullah SAW tidak melarangnya, tapi Rasulullah SAW hanya mengajarkan, ini ada beberapa kalimat sangat bagus sekiranya engkau ucapkan. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian, dalam i'tikaf ini ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama sekali kita definisinya dulu lah ya. I'tikaf itu muksun makhsusun, menetap yang khusus, duduk yang khusus, tinggal yang khusus. Li syakhsin makhsusin, bagi orang yang khusus. Enggak semua orang boleh i'tikaf, enggak semua orang sah i'tikafnya. Fi makanin makhsus, di tempat yang khusus, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi ada 4 ini. Muksun makhsus ya, menetap yang khusus. Li syakhsin makhsus, bagi orang yang khusus. Fi makanin makhsus, di tempat yang khusus, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Kenapa dibilang sempit demikian? Yang pertama, muksun makhsus, menetapnya itu khusus dia. Enggak bisa sekedar lewat saja, enggak bisa. Harus duduk.
Ya, nanti kita akan sebutkan berapa lama duduknya itu. Atau kita jelaskan aja terus. Ada ulama mengatakan baru dikatakan i'tikaf seharian. Dari pagi sampai dari fajar sampai tenggelam matahari. Ada ulama yang mengatakan baru dikatakan i'tikaf sehari semalam. Ada ulama yang mengatakan baru dikatakan i'tikaf kalau i'tikafnya itu 10 hari 10 malam. Ada ulama yang mengatakan baru dikatakan i'tikaf kalau ada puasanya. Kalau ada puasanya enggak dikatakan sah i'tikafnya. Kecuali dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. I'tikaf itu terhitung i'tikaf walaupun sesaat, tanpa mesti ada puasa. Lalu sesaat ini berapa? Berapa lama dikatakan sekurang-kurang i'tikaf? Dalam mazhab kita, sekurang-kurang i'tikaf itu adalah miqdar yang lebih sedikit dari tumakninah dalam salat kita. Jadi kita dalam salat tumakninah itu kan ada 4. Di waktu rukuk, di waktu i'tidal, di waktu sujud, dan di waktu duduk antara dua sujud. Berapa lama kita dikatakan tumakninah? Sekurang-kurang tumakninah dalam salat kita setelah anggota itu tenang, misalnya dari berdiri ke rukuk, Allahu Akbar, sudah tenang, minimal sekali itu adalah sekali tasbih. Ya, tapi ada juga jamaah itu ketika dia buru-buru selesai berwudu, naik ke masjid, ketika rukuk itu lama rukuknya, tapi belum terhitung tumakninah. Kenapa belum terhitung tumakninah? Ketika rukuk dia betulkan lengan bajunya yang sedang tergulung. Kemudian dia betulkan lengannya yang sebelah kanan. Kalau kita hitung sudah ada tasbih 3 kali. Tapi karena ini dibuka, enggak ada tenangnya. Sami Allahu liman hamidah. Belum beres itu. Belum tumakninah. Karena dikatakan tumakninah sudah tenang anggota tubuhnya, sekurang-kurangnya 1 kali tasbih subhanallah. Walaupun dalam rukuk kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i duduk atau menetap yang lebih sedikit dari tumakninah, berarti lebih kurang kita katakanlah setengah menit lah, ya. Setengah menit sudah dihitung untuk i'tikaf itu. Tapi ya jangan bakhil sekali ya. Ya, menetaplah 15 menit, 20 menit ya. Li syakhsin makhsus, karena enggak semua orang boleh beriktikaf. Non muslim enggak boleh beriktikaf. Orang yang sedang dalam kondisi janabah, hadas besar, enggak boleh beriktikaf, enggak sah iktikafnya. Orang perempuan yang haid enggak boleh beriktikaf. Fi makanin makhsus, di tempat yang khusus, harus di masjid. Baik masjid itu jami' maupun non jami'. Jami' itu masjid yang ada Jumatnya. Masjid yang ghairu jami', masjid yang tidak ada Jumatnya. Berarti ini menyadarkan kita, enggak mesti masjid itu ada Jumat. Oh, itu bukan masjid itu. Apa juga itu? Itu musalla. Kenapa musalla? Karena enggak ada Jumatnya. Tujuannya apa? Ya, kami buat ini Ustaz jadi musalla, jadi manasah, jadi langgar, supaya ibu-ibu pengajian pun bisa hadir kemari, yang berhalangan pun boleh kemari. Jadi ini bukan hanya untuk masjid, tapi bisa juga untuk kenduri, bisa juga, itu boleh dinamakan musalla. Tapi kalau seandainya musallanya hanya khusus untuk orang salat, maka itu musalla bahasa kita hakikatnya dia itu masjid. Boleh juga kita i'tikaf di sana. Ya, boleh kita beriktikaf di sana, tapi nanti ada anjurannya. Dianjurkan ketika i'tikaf itu hendaknya di masjid jami', supaya waktu Jumat nanti enggak perlu keluar dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadi kalau begitu enggak sah i'tikaf di rumah. Kalau di rumah itu bukan i'tikaf namanya, tapi istrikaf. Dulu disebut-sebut istrikaf. Kalau di masjid i'tikaf. Kecuali dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, orang perempuan itu boleh beriktikaf di musalla rumahnya. Jadi
Di rumahnya itu ada ruang khusus untuk musalla. Orang perempuan dalam mazhab Hanafi boleh i'tikaf di situ. Tapi kalau dalam mazhab yang lain nggak boleh, nggak dihitung, nggak sah i'tikafnya. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Niat inilah yang menjadikan sesuatu yang tidak bernilai ibadah menjadi bernilai ibadah. Bayangkan kalau bapak-bapak duduk di masjid ini, duduk sekadar duduk. Kenapa? Capek kali. Ingin mendapatkan dingin AC di Masjid Muwahhidin. Ingin istirahat sejenak, mau lurusin kaki. Sekali-kali berbaring sejenak. Itu walaupun 1 jam, walaupun dari zuhur ke asar, enggak ada nilai ibadahnya. Tapi ketika masuk ke dalam masjid dari pintu gerbang itu, pasang niat i'tikaf, bernilailah ibadah duduk kita di masjid. Makin lama makin besar pahala. Para ulama sampai membahas itu, seseorang lupa niat i'tikaf ketika masuk dalam masjid, dia teringat dalam salatnya. Boleh enggak dia niat i'tikaf di dalam salatnya? Dalam mazhab kita boleh. Yang enggak boleh itu dilafazkan. Kalau talaffuz bin niyah, sedang salat Allahu Akbar, ya, sedang salat misalnya sedang baca doa iftitah atau sedang membaca surat, dia hadirkan nawaitu al-i'tikaf. Kalau dia hadirkan hanya dalam hati dan fikirannya, sah niatnya dan tidak rusak salatnya. Sekiranya dilafalkan, itu batal salatnya karena dia berbicara dengan kalam ajnabi. Menurut Imam Ar-Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tetap sah salatnya, karena melafalkan niat yang baik itu tidak membatalkan salat menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kita ambil mana? Dua-dua boleh. Tapi kalau kami di Mesir lebih kuat Imam Ar-Ramli daripada Imam Ibnu Hajar. Di Yaman lebih kuat Imam Ibnu Hajar. Makanya kalau ditanya di Aceh mana lebih diambil, Imam Ibnu Hajar atau Imam Ramli? Tanya Islam yang sampai ke Aceh ini, yang sampai ke Indonesia, dari Mesir atau dari Yaman? Dari Yaman. Makanya di Aceh lebih kuat pendapat Imam Ibnu Hajar. Baik, sudah hadirin hadirat sekalian, mungkin ada di antara kita yang beribadahnya itu versi pedagang, versi bisnismen. Orang bisnis itu kan baru mau buat kalau ada untung. Apa untungnya Ustaz? Ada untung saya buat, kalau nggak ada untung saya nggak mau buat. Apa untung i'tikaf Ustaz? Jadi ada beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat dari Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin." Siapa yang berjalan tujuannya adalah untuk menunaikan hajat saudaranya, dia antarkan saudaranya ke rumah sakit, dia carikan obat, pokoknya untuk menunaikan hajat saudaranya. Ternyata ibadah seperti itu, menunaikan hajat saudara, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada beriktikaf 10 tahun. Makanya jangan remehkan hablum minan nas. Hablum minallah boleh saja pas-pasan, tapi karena bagus hablum minan nasnya, masuk dalam surga Firdaus lebih cepat. Orang yang ibadahnya luar biasa tapi hablum minan nasnya rusak, apalagi mana ada itu orang enggak salat ke masjid, mana ada itu kurang baca Qurannya, itu kurang hafalannya dan seterusnya. Memandang remeh orang lain, boleh jadi dia lebih terkemudian masuk dalam surga, kalaupun masuk. Ya. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan hadisnya, wa man i'takafa yauman, dan siapa yang beriktikaf 1 hari. Berarti dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. Tujuan daripada i'tikafnya itu murni hanya mencari ridha Allah.
Bukan untuk posting, wah luar biasa iktikaf di Masjid Muhyiddin keren banget. Posting. Lalu dipanggil-panggil lah tengku iktikaf atau ustaz iktikaf, ya kan? Atau haji iktikaf, ya, karena selalu posting iktikaf. Siapa yang beriktikaf sehari memang niatnya itu mencari ridha Allah Azza wa Jalla, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadiq. Allah akan jadikan antara dia dengan neraka 3 khandak. Luar biasa, 3 khandak. Apa itu khandak? Pernah dengar perang Khandak itu? Ya, perang yang terjadi karena orang-orang musuh menyerang kaum muslimin sampai ke jantung kota Madinah. Kalau Uhud pinggir, ya kan, Badar agak jauh sedikit. Walaupun Badar itu lebih dekat ke Madinah daripada Mekah, tapi ini sudah ke kota Madinah. Kalau Langsa itu sudah masuk ke kota Langsa musuh. Nabi tanya kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, kalian di Persia kalau dikepung sama musuh, apa kalian buat? Kami ya Rasulullah buat khandak di waktu itu. Buat khandak. Apa arti khandak? Parit besar yang dalamnya 2 meter, lebarnya 4-7 meter. Jadi kalau kuda itu dari 100 atau 1000 kuda paling ada 1-2 ekor kuda yang bisa melewati. Rata-rata tidak bisa. Jadi khandak itu paritnya besar. Barang siapa yang beriktikaf sehari semalam, tujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jadikan jarak antara dia dengan neraka 3 khandak. Berapa banyak? Berapa besar khandaknya? Apakah 7 meter? Kullu khandak ab'ad ma bainal khafiqaini. Setiap khandaknya itu lebih jauh daripada jarak ke timur, dari timur ke barat. Masya Allah. Timur ke barat berapa jaraknya? Nggak sanggup kita hitung itu jaraknya. Bumi aja timur ke baratnya luar biasa, apalagi kalau sananya masuk tata surya dan seterusnya. Dan Allah jadikan jarak antara kita dengan neraka 3 kali jarak timur ke barat, dengan sebab i'tikaf 1 hari hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian ini kita sudah berada di menjelang masuk 10 akhir Ramadan ini. Jadi kalau ditanya apa yang terbaik untuk kita lakukan, Ustaz? I'tikaf. Ya, i'tikaf. Karena kita ini ngecas lagi baterai kita. Ketika i'tikaf itu kita menguatkan lagi rohani kita. Kita kuatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa, minimal 1 hari 1 malam. Ustaz, kami rencana memang enggak ada rencana i'tikaf kecuali 1 hari aja. Tapi ada juga yang mengatakan, Ustaz, kami ini ibadah pedagang nih Ustaz, ada enggak keuntungan kalau seandainya kami beriktikaf 10 hari 10 malam? Ada rupanya. Kelanjutannya, tapi ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Man i'takafa 10 fi Ramadan, siapa yang beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan, kana, maka bagi dia kahajjataini wa umrataini, seperti pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah. Masya Allah. Ustaz, kayaknya lebih simple i'tikaf sampai syuruk. Itu kan haji dan umrah juga. Beda-beda versinya. Ya kan? Rumah saya dengan rumah bapak sama-sama rumah, tapi bapak tipenya tipe 80, saya tipe 36 misalnya. Sama-sama rumah tapi beda. Yang jelas al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitannya. Makin repot kita, makin capek kita, makin besar pahalanya. Ustaz, ini kayaknya melihat 2 hadis ini berat bagi kami. Enggak sanggup saya i'tikaf sehari semalam, enggak sanggup saya i'tikaf 10 hari 10 malam. Kenapa? Karena hajat saya banyak, Ustaz. Saya perlu duduk di kafe, perlu makan mie, perlu makan sate. Tak cukup waktu saya, Ustaz. Saya perlu agak-agak yang santai sedikit lah. Ternyata ada riwayat yang lain, Bapak sekalian. Nah, ini dia. Ini minimal lah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga, "Man i'takafa fuwaqa naqatin." Barang siapa yang beriktikaf fuwaqa naqah. Naqah itu unta. Fuwaqa itu masa transisi dari 2 kali perahan susu. Jadi unta yang sedang menyusui anaknya itu kan punya susu. Kalau diperah itu nggak boleh langsung perah banyak. Perah dulu, kemudian berikan waktu untuk unta itu menyusui anak-anaknya, baru kemudian perah lagi. Masa menyusui jarak antara 2 kali perah itu ya lebih kurang 15 menit lah. Nah, berarti pertanyaannya, berapa lama kita ini i'tikaf berdasarkan hadis ini? Minimal 15 menit. Barang siapa yang beriktikaf kira-kira 15 menit, atau supaya lebih tenang sedikit, setengah jam lah ya. Barang siapa yang beriktikaf setengah jam, faka'annama a'taqa nasamah, seolah-olah dia memerdekakan seorang budak. Wah, keren. Budak itu berapa harganya? Budak itu lebih mahal daripada kambing. Ya, lebih mahal daripada lembu, lebih mahal daripada unta. Kalau lembu aja kita bilang lah minimal 15 juta, unta mungkin lebih kurang 18-20 juta. Kalau untanya untuk dibawa jalan yang bisa ditunggangin itu mungkin harganya sampai 40 juta. Tapi kalau seandainya kuda takengon aja 60 juta, unta pasti lebih mahal daripada itu ya. Kita bilanglah 80 juta. Budak lebih mahal lagi, karena budak itu manfaatnya lebih banyak, bukan hanya untuk hal-hal yang kecil. Dan budak itu bisa diajak bicara, bisa diajarkan, bisa manfaatnya lebih banyak lah. Jadi orang yang beriktikaf setengah jam itu lebih baik daripada dia bersedekah 80 juta. Begitulah bahasa kita ya. Jadi besar pahalanya. Apalagi kalau kita saat ini diiringi dengan kajian ya kan, ada majelis ilmunya, berarti kita i'tikaf di masjid dan di taman surga. Masya Allah, besar pahalanya. Baik, sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami ingin tahu syarat sah i'tikaf itu ada berapa? Baru dikatakan i'tikaf itu benar. Ada 6 syarat sah i'tikaf. Yang pertama harus ada niat. Kalau nggak ada niat, nggak sah. Dan semua amalan mesti ada niat. Perbuatan kecil pun jadi besar karena sebab niat. Yang kedua, i'tikaf itu mesti di masjid yang dia itu murni masjid. Jadi nggak boleh di musalla, nggak boleh di langgar, nggak boleh di surau, mesti di masjid. Yang ketiga, mesti ada menetapnya. Dan tadi kita sebutkan minimal masa menetapnya itu di atas tumakninah salat ya. Kemudian yang keempat, harus suci dari hadas besar. Yang kelima, harus berakal, nggak boleh orang gila beriktikaf walaupun gilanya sesaat. Dan yang keenam, harus seorang muslim. Kalau bukan seorang muslim, tidak sah i'tikafnya. Adapun anjuran-anjuran i'tikaf ada 6. Yang pertama, hendaknya di masjid yang jami', bukan masjid yang biasa, supaya kalau Jumat dia nggak perlu keluar. Yang kedua, bagusnya sehari penuh, walaupun boleh 15 menit, walaupun boleh 5 menit, walaupun boleh 2 menit, afdalnya seharian penuh. Dan lebih bagus lagi kalau seandainya sehari semalam. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia dalam kondisi berpuasa. Jadi ada ulama mengatakan mesti dalam kondisi berpuasa, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak mesti, dianjurkan dalam kondisi berpuasa. Yang keempat, hendaknya memperbanyak doa, zikir, ibadah, bacaan Al-Quran, salat sunat dan seterusnya. Yang kelima, hendaknya dia meninggalkan kesia-siaan. I'tikafnya di masjid tapi sibuk main game, i'tikafnya sah? Sah, tapi makruh, enggak mengambil sunnah i'tikaf.
Iktikaf di masjid tapi dengar musik, ya. Iktikafnya sah, tapi ya dia tidak mengambil sunnah iktikaf. Dan yang keenam, ternyata para ulama menganjurkan iktikafnya itu dinazarkan agar iktikafnya beralih dari iktikaf sunnat menjadi iktikaf wajib. Jadi pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunnat. Jadi ketika dia beriktikaf dengan niat iktikaf nazar, maka pahalanya akan lebih besar. Baik, terakhir yang ingin saya sampaikan, yang membatalkan iktikaf. Satu, hilang akal, gila atau pingsan. Itu batal iktikafnya. Kalau seandainya dia iktikaf selepas zuhur sampai asar, di tengah iktikaf jam 2 hilang akalnya. Hilang akalnya, gila atau enggak ada kesadaran. Kemudian setelah 5 menit sadar kembali. Itu iktikafnya sudah putus. Maksudnya apa? Kalau dia mau beriktikaf lagi, dia harus pasang niat iktikaf lagi. Ya. Kemudian yang kedua, mabuk. Mabuk yang sengaja. Kalau mabuk enggak sengaja, ya, cuma mabuk enggak sengaja. Salah minum obat, dikasih sama obat, dokternya enggak nanya, dia itu ada minum obat yang lain. Selesai dia minum, yang dia mabuk dia. Ini juga membatalkan iktikafnya. Yang ketiga, orang perempuan yang datang bulan juga batal iktikafnya. Yang keempat, naudzubillah, murtad. Seorang bisa murtad. Iya. Jadi saya teringat itu Nabi pernah bersabda begini, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum tiba satu zaman kalian berpagi hari dalam kondisi beriman, sore hari sudah dalam kondisi kafir. Atau seseorang bersore hari dalam kondisi beriman, pagi hari sudah kafir. Kalau bapak dan ibu fikirkan, kira-kira apa itu? Ini dia HP. Kondisinya beriman, lihat YouTube pendeta bicara, oh kayaknya betul juga nih. Oh begini dia duduk perkaranya. Baru dia sadar, oh itu. Ada orang-orang yang kafir, sorenya kafir, malamnya nonton YouTube, ini agama yang benar. Masuk dia ke dalam Islam. Jadi itu diantara penafsiran makna pagi dalam kondisi beriman, petang sudah kafir. Ada lagi orang lain petang dalam kondisi beriman, pagi yang sudah kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi sangat mudah orang itu berbolak-balik hatinya, terutama anak-anak muda. Dan anak mudanya lebih lagi perempuannya, anak-anak gadisnya. Jadi mari kita tanamkanlah bapak-bapak sekalian keimanan yang kokoh terhadap anak-anak kita. Karena sebenarnya tidak ada yang berdebat ulama muslim dengan ahli Kristen, melainkan pasti menang ulama muslim. Ya. Yang jadi masalah adalah orang Islam nggak punya kapasitas kemampuan ilmu berdebat sama ahli Injil. Di otak-atik sedikit, itu Al-Quran kok bisa ada begini-begini bacaannya, kok salah, nggak sama dengan ayat yang lain. Sudah dia kafir, na'udzubillah. Jadi yang keempat, perkara yang membatalkan i'tikaf adalah murtad. Yang kelima, yang membatalkan i'tikaf juga adalah janabah. Tidur di masjid malam, AC sangat kuat, begitu periksa sudah basah, ya kan? Itu juga batal atau putus i'tikafnya. Dan yang keenam, keluar dari masjid tanpa ada uzur. Jadi kalau kita keluar dari masjid, belum tentu i'tikaf kita batal. Misalnya seseorang di masjid sakit perut, mau BAB atau BAK, keluar dari masjid itu tidak membatalkan i'tikafnya. Hanya saja ya, ketika masuk ke dalam masjid dianjurkan untuk salat sunat tahiyatul masjid. Kalau seandainya dengan sempat, ada kafarah tahiyatul masjid. Apa itu? Baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Allahu Akbar 4 kali. Jadi 2 kalinya itu sebanding dengan 1 rakaat. Itu saya pernah dapatkan juga di kitab Mughni Al-Muhtaj yang dikarang oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita beriktikaf, karena Nabi beriktikaf biasanya 10 malam terakhir itu Nabi beriktikaf. Kecuali di tahun terakhir beliau hidup. Di tahun terakhir beliau di dunia itu beliau beriktikaf 20 malam. Bukan 10 malam. Dan di antara hikmahnya adalah malaikat Jibril mengulang Al-Quran dengan Nabi Muhammad di 10 malam terakhir. Makanya muncul sunnah apa? Dianjurkan di 10 malam terakhir setiap malam qiyamul lailnya itu 3 juz. Karena 10 malam nanti 30 juz. Tahun terakhir sampai 20 malam, dan ternyata Nabi mengkhatamkan 2 kali dengan malaikat Jibril. Berarti intinya setiap malam 3 juz. Setiap malam 3 juz. Kalau seandainya kita nggak bisa berada di masjid, di rumah, begitu juga. Berarti ini kita sudah di 10 malam kedua nih ya. Udah bisa itu setiap malam 3 juz, setiap malam 3 juz. Memang semuanya tergantung dengan kesucian niat, kemurnian niat, tekad yang benar-benar, itu akan mempermudah. Tapi kalau tekadnya nggak mudah, nggak kuat, nggak akan bisa. 1 juz saja berat malam. Kenapa? Baca Al-Quran, HP di samping. Kalau baca Al-Quran sekalian, jangan taruh HP di samping. Kenapa? Daya pikat HP lebih kuat daripada daya pikat Al-Quran. Kecuali kalau kita sudah mendidik diri, sudah sudah membersihkan hati, sudah dekat sama Allah, baru Al-Quran lebih menarik daripada HP. Kalau enggak, HP lebih menarik daripada Al-Quran. Ketika HP, oh Masya Allah, si fulan WA, ya kan? Instagramnya bagaimana? Facebooknya bagaimana? YouTube-nya bagaimana? TikTok-nya bagaimana? Itu aja satu-satu kita buka 1 jam. Sedangkan Al-Quran yang nampak cuma itu 5 menit rasanya udah lama. Lihat lagi HP. HP udah 2 jam, Al-Qurannya masih 2 halaman. Jadi yang sekalian simpan HP. Bilang sama istri, kalau ada yang nelfon, kasih kabar ke abang. Begitulah dia. Supaya kita bisa betul-betul bersama Al-Quran. Ini untuk mengingatkan diri saya dan kita semua sekalian. Itu semuanya penyesalan setelah hilang. Kalau masih ada, biasa-biasa aja kita, ya kan? Air berserakan mana biasa aja. Tapi begitu di padang pasir, air hanya tinggal setengah aqua, baru susah kita. Begitu juga dengan Ramadan ini. Ketika Ramadan ini pergi nanti, baru kita, ya Allah, apa aja saya buat di Ramadan kali ini. Yang jelas semua dilipat gandakan 70 kali lipat di bulan Ramadan. Sedekahnya pun 70 kali lipat. 100.000 sebanding dengan 7 juta. Siapa di antara kita yang sanggup sedekah 7 juta? Konon lagi gaji kita belum tentu sampai 7 juta 1 bulan. Ternyata orang sedekah 100.000 di bulan Ramadan sebanding dengan 7 juta sedekahnya di luar Ramadan. Kalau dia bersedekah 1 juta, itu sebanding dengan 70 juta. Masya Allah. Ya, orang sekalian. Begitu juga yang paling luar biasa itu adalah bacaan Al-Quran. Setiap hurufnya 10 pahala. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf. Alif yang 1 huruf, Lam yang 1 huruf, Mim 1 huruf, 30 pahala. Karena dibaca di bulan Ramadan kali 70. 2100 pahala. Itu baru Alif Lam Mimnya. Basmalahnya 19 huruf, 190 pahala. Kali 70, 13.000 sekian. Al-Fatihahnya 156 huruf, berarti 1560 pahala. Kali 70 bulan Ramadan. Bagaimana dengan yang 1 juz? Bagaimana yang mengkhatamkan Al-Quran? Masya Allah. Jangan sampai tiba tanggal 30 atau 29 sampai berita Bapak Fulan sudah sekali khatam. Akan saya kejar.
ibu fulanah sudah 2 kali khatam. Akan saya kejar. Dapat lagi informasi di sebelah sana tu udah 3 kali khatam. Akan saya kejar. Oh, mulailah baca Al-Quran. Alif Lam Mim, baru mulai rupanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru 3 lembar baca Al-Quran. Ayah, besok kita makan apa? Apa enggak ada beli daging sana makan? Oh, pergi pajak beli daging. Udah selesai beli daging, pulang lagi ke rumah. Lanjutkan lagi lembaran yang ketiga. Sedang baca, jadi gorden gimana ya? Apa nggak jadi pasang tuh? Untuk apa juga kita pasang gorden? Ada pasang lagi gorden. Baca lagi, baru baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kabeh Ramadan. Lihat lembaran Al-Quran, baru 2 juz. Katanya mau saya ingin 2 kali khatam, 3 kali khatam, ini baru 2 juz. Jadi begitulah Bapak sekalian, bila tiba hari akhir semuanya menyesal. Begitu juga ketika kiamat, dikatakan dengan yaumut taghabun, hari orang semua merasa tertipu, menyesal semua. Bahkan orang-orang salehnya pun menyesal. Kalau saya tahu seperti ini hari kiamat, oh, nggak ada hari saya sia-siakan di dunia. Ini kita bukan hari dunia biasa, ini bulan Ramadan. Nggak ada hari lebih bagus pada hari Ramadan. Nggak ada kesempatan lebih baik daripada bulan Ramadan. Coba cari di hari lain yang syaitan dibelenggu, nggak ada. Coba cari hari lain yang kita itu sanggup berpuasa setiap harinya, nggak ada. Coba cari hari lain yang kalau kita masuk masjid itu ramai-ramai seperti ini, nggak ada. Jam 2 kita masuk, masih ramai seperti ini. Hari lain waktu salat zuhur ramai. Begitu setengah jam selesai salat zuhur, sepi udah, paling ada 2 orang. Jadi oleh karena itu sekalian, marilah sungguh-sungguh kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya harus ada target. Kalau nggak ada target, pura-pura semua. Maksudnya bagaimana? Baru sedikit baca Quran, sedikit zikir, kayaknya udah banyak kali. Padahal baru berapa dibaca. Tapi kalau kesana ada target, la ilaha illallah 100 kali, astaghfirullah 100 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali, kemudian selawatnya sekian, kemudian baca Quran sekian. Setiap hari buka itu, udah tercapai hari ini, oh belum, tambah lagi. Begitu dia. Kalau sana nggak ada target, ya rasa-rasanya udah banyak, padahal nggak, belum ada, ya. Baik, Bapak sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya. Jika tadi kan kalau kita keluar punya hajat atau ke kamar mandi, balik lagi kan mesti sholat. Ya, tidak putus tapi iktikaf ya. Tidak putus. Ya, tapi sholat itu. Sholatnya kita gantikan dengan witir apa? Tasbih, boleh nggak sih? Terus selanjutnya kalau lagi majelis ilmu seperti ini, Ustaz, kita pelambat masuknya. Apakah kita mesti wajib sholat tahiyat masjid atau cukup dengan bertasbih? Ya, baik Bapak sekalian. Berkaitan dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, itu untuk menutup 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu kalau dalam kitab Mughni al-Muhtaj dikatakan bahwa itu diriwayatkan dari para ulama, enggak ada hadisnya. Maksudnya apa? Tetap dianjurkan tahiyatul masjid, ya. Namun ya terkadang ada kalanya kalau kita tahiyatul masjid akan terlewatkan bagi kita faedah-faedah atau ilmu-ilmu baru. Nah, jadi karena itu saya lebih mendahulukan mendapatkan ilmu baru daripada 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, karena orang seperti ini bagi orang ini hendaknya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali dia baca, ya. Dan salat sunat tahiyatul masjid tetap namanya sunat. Jadi dalilnya Rasulullah SAW sabda, Allah membenci atau aku membenci terhadap orang yang masuk dalam masjid langsung duduk tanpa melaksanakan 2 rakaat. Ini dinamakan dengan tahiyah. Tahiyah itu salam. Kita kalau ketemu sama orang, tahiyahnya mana? Assalamualaikum. Masuk ke dalam masjid, tahiyahnya bukan assalamualaikum sama masjid, tapi 2 rakaat.
tahiyatul masjid. Sama juga kalau kita sampai ke Mekah sana, ada tahiyah Mekahnya. Apa tahiyah Mekah itu? Yaitu tawaf qudum. Tawaf pertama sekali yang dilakukan sebanyak 7 kali putar. Jadi ini sebenarnya sudah terjawab lah. Jadi kalau seandainya kita masuk dalam masjid, tetap dianjurkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ustaz, saya bolak-balik Ustaz. Dalam 1 jam 3 kali ada bolak-balik. Keluar masjid, kenapa? Kayaknya gigi berdarah nih. Buang ludah. Dia bersihkan dengan air. Kemudian tiba-tiba sakit perut, buang angin. Keluar lagi dia untuk berwudu. Tiba-tiba ada hajat lah. Pokoknya dalam 1 jam ada 3 kali dia keluar dari masjid. Tetap dianjurkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid, walaupun bolak-balik dia keluar dari masjid. Ya. Tapi kalau seandainya ya seperti kita katakan tadi, dalam kondisi yang sulit, ya boleh dia membaca tasbih 4 kali tadi. Apakah rakaat witir itu bisa menggantikan tahiyatul masjid? Jadi dasarnya itulah kaedahnya, jangan kita duduk dulu di masjid sebelum salat 2 rakaat. Apakah kaedahnya pada 2 rakaat atau pada salatnya? Menurut yang saya baca itu, yang paling kuat itu adalah salatnya. Ya, salatnya. Jadi kalau seandainya masuk dalam masjid, imam sudah berdiri untuk salat zuhur, jangan kita tahiyatul masjid, tapi langsung bergabung dengan imam untuk salat zuhur. Apakah setelah salat zuhur perlu 2 rakaat tahiyatul masjid? Enggak perlu lagi. Yang intinya kita jangan duduk dulu. Makanya kalau seandainya kita masuk dalam masjid langsung duduk, hilang sunnah tahiyatul masjid. Ini yang menjadikan ya cerita Imam Ibnu Hazm di Andalusia. Dia beralih dari orang yang hidupnya glamor, hidupnya itu penuh dengan kemewahan, lalai, menjadi seorang ulama gara-gara sebuah cerita. Ibnu Hazm ini ya keturunan bangsawan, hidup mewah, hidup di istana. Suatu hari dia pergi ke masjid. Ternyata di masjid itu sedang banyak ahli ilmu, para ulama, para penuntut ilmu. Jadi Imam Ibnu Hazm ya masuk ke dalam masjid, langsung duduk. Orang-orang berbicara, berbisik-bisik. Kalanya orang lepeng tapi hana ilmu, ya. Banyak duit tapi enggak ada ilmu. Imam Ibnu Hazm melihat orang berbisik-bisik, beliau pun malu. Berdiri beliau untuk tahiyatul masjid. Orang-orang di masjid ketawa. Inilah makin parah dia. Inilah orang yang enggak punya ilmu. Udah duduk tahiyatul masjid pula dia. Jadi Ibnu Hazm di waktu itu dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, muliakanlah aku dengan ilmu. Dia tinggalkan istana kerajaan demi untuk menuntut ilmu, sehingga dia menjadi ulama yang sangat hebat di masa dinasti Andalusia. Hanya saja beliau dulu mazhabnya Syafi'i, tapi di kemudian hari beliau bermazhab Zahiri, di luar 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Di usia berapakah beliau itu mulai menuntut ilmu? 33 tahun. Jadi nggak ada kata terlambat. Di usia 33 tahun baru mulai dari nol. Tapi berakhir dengan menjadi seorang ulama yang sangat hebat. Di antara kitab yang beliau karang itu adalah Al-Muhalla bil Athar. Lebih kurang 8 atau 9 jilid. Al-Muhalla bil Athar. Tapi tetap ya, karena beliau tidak bermazhab dengan mazhab yang 4, ada beberapa pendapat beliau yang aneh, ya, agak aneh. Misalnya apa? Ya, misalnya melihat tunangan. Nabi kan bersabda, pandanglah yang mendukung kalian untuk menikahi wanita tersebut. Kalau dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kan yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Kalau dalam mazhab beliau semua yang boleh dilihat. Yang mendukung untuk menikahinya itu semua boleh. Begitu juga misalnya sabda Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Jangan ada di antara kalian yang buang air kecil
di air yang tidak mengalir, air yang tenang. Jadi nggak boleh apa? Buang air kecil, buang air besar boleh. Jadi dia itu Zahiri itu mazhab yang pemahamannya itu tekstual. Bagaimana hadisnya? Pandanglah yang mendukung kalian untuk menikahnya. Berarti pandang semua apa yang boleh lihat. Ini nggak boleh buang air kecil. Berarti buang air besar boleh. Makanya ada beberapa hal atau lumayan banyak lah yang kalau istilahnya apa nyeleneh ya, agak lain dari pemahaman yang lain. Begitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Nah, pertanyaan lo? Nggak ada pertanyaan? Ya. Seandainya kita terlambat datang Jumat, terus saat kita sudah masuk Jumat itu khutbah sedang berjalan, itu disunahkan tahiyat masjid. Iya, masya Allah ya. Khatib sudah di atas mimbar, kita datang terlambat. Bagusnya kita duduk kita salat tahiyatul masjid atau langsung duduk? Ada dua pendapat. Mazhab kita salat dulu, baru duduk. Mazhab Maliki itu enggak, langsung duduk. Ya. Dalilnya sama. Dalilnya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Sulaik. Jadi Sulaik itu masuk ke dalam masjid, Nabi sedang berkhutbah. Lalu Nabi bersabda, "Wahai Sulaik, berdirilah untuk salat 2 rakaat. Jangan kamu duduk dulu sebelum kamu salat 2 rakaat." Mazhab Syafi'i dan mazhab mayoritas ulama mengatakan apa? Berarti kan disuruh salat 2 rakaat. Tapi kalau mazhab Malik itu ada hal yang lain, beliau lihat. Ada sababul wurudnya. Kenapa hadis ini muncul? Bagaimana munculnya? Ceritanya Sulaik itu datang ke Madinah dalam kondisi miskin papa. Enggak punya makanan, kurus sekali, enggak punya pakaian kecuali yang melekat di tubuhnya. Dia datang mewakili dari kampungnya untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta bantuan makanan dan juga bantuan pakaian. Nabi ingin tunjukkan Sulaik kepada para sahabat yang lain. Wahai Sulaik, bangunlah. Maksudnya apa? Supaya sahabat-sahabat yang lain melihat Sulaik. Sehingga dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tetap ketika khatib sedang di atas mimbar, ya, ketika khatib sedang berceramah, sedang berkhutbah, hendaknya orang langsung duduk. Jadi tadi Sulaik itu tujuan Nabi bukan pada 2 rakaat itu, tapi target Nabi adalah agar para sahabat melihat Sulaik sehingga terdorong untuk berinfak untuk si Sulaik ini, Sulaikun ya. Baik. Jadi kesimpulannya bagaimana? Tahiyatul masjid. Tetap kita tahiyatul masjid walaupun khatib sedang di atas mimbar, kecuali satu. Khatib hampir turun dari masjid. Ya. Khatib sudah hampir turun dari masjid. Dia sudah ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Datang kita masuk masjid, tahiyatul masjid. Kita selesai 2 rakaat, imam sudah selesai 1 rakaat salat Jumat. Di waktu itu hendaknya kita berdiri, tunggu khatib turun dari mimbarnya, ya. Jadi kita jangan duduk juga, tetap berdiri kita. Oke. Baik, sedang hadirin sekalian, ada lagi pertanyaan? Oke. Ya? Angsur. Oh. Oh, intikafnya angsur itu, ya. Baik, Bapak sekalian, orang yang beriktikaf dengan angsuran, dengan kredit cicilan, ya, setengah jam selepas subuh, 1 jam selepas zuhur, pokoknya sedikit-sedikit gitu.
Apakah terhitung i'tikaf? Terhitung i'tikaf, apalagi dalam mazhab kita. Minimal dapat fuaqanaqah tadi itu. Seperti memerdekakan seorang budak. Ya, minimal kita punya pahala seperti memerdekakan seorang budak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan niat kita. Maka yang sekalian, pasang niat bagus-bagus, pasang niat. Ya Allah, malam ini sebenarnya saya ingin beriktikaf, tapi karena besok pekerjaan saya berat sekali. Kalau saya beriktikaf ini saya enggak bisa bekerja maksimal besok, maka saya enggak pergi ke sana ya Rabb. Itu niatnya itu bisa menghantarkan dia seperti seolah-olah melakukan amalan tersebut, tapi dengan syarat jujur. Nabi pulang dari sebuah peperangan, perang Tabuk kalau tidak salah saya, kan perjalanan yang sangat jauh. Nabi bersabda begini, sesungguhnya di Madinah, kita kan dalam perjalanan, berarti ini orang yang nggak ikut perang nih. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang kalau kita mendaki gunung, dia pun dapat pahala mendaki gunung. Kalau kita turun ke lembah, dia pun dapat pahala turun ke lembah. Setiap jarak yang kita tempuh, dia pun mendapatkan pahala yang serupa. Mereka tidak bisa ikut berperang karena ada uzur. Habisahumul uzru. Mereka ditahan oleh uzur. Jadi pasang niat. Seseorang sebelum tidur selalu ada wiridnya, ada zikirnya dia baca. Tapi suatu malam dia tertidur, lupa. Tidurnya itu masuk dalam kategori mendapatkan pahala seolah-olah dia juga melakukan zikir. Kenapa? Karena niatnya. Jadi oleh karena itu niat ini perlu banget dijaga. Kalau kita sekarang ini paling sepele niat, padahal para ulama dulu paling penting niat. Paling penting niat. Imam Hasan Al-Basri turun dari masjid, keluar dari masjid, berhenti melihat ada iringan jenazah, berhenti sesaat, kemudian baru ikut. Orang-orang bertanya, wahai imam, kok kami melihat tadi engkau keluar dari masjid enggak langsung ikut kami, berhenti sesaat? Saya keluar dari masjid tadi ada niat yang lain. Begitu saya lihat ada iringan jenazah, maka saya ubah, saya ganti dengan niat yang baru. Itu dia masalahnya. Ada orang-orang biasa-biasa aja, tapi pahalanya luar biasa. Ada orang amalannya luar biasa, tapi pahalanya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena niatnya yang tidak dijaga. Ya, ya baik, sekalian, insyaallah. Ya. Kita lagi sering membicarakan masalah kalau kita sedang sholat di masjid, terus iqamah, apakah kita perlu parak dan kapan saatnya menghentikan sholat? Tahiyatul masjid ya. Baik. Jadi kita sedang tahiyatul masjid, iqamat berkumandang. Makanya kita sangat bersyukur ya, masjid yang ada qamat 5 menit lagi, qamat 7 menit lagi. Kita kan tahu. Kalau saya salat sunat itu kalau 2 menit setengah masih mungkin. 2 menit kita buru-buru. 1 menit setengah antara iya atau enggak, ya kan? Kalau qamatnya agak panjang sedikit dapat. Kalau enggak maka imam sudah masuk ke dalam salat, baru kita selesai salam dari tahiyatul masjid. Baik Bapak sekalian, kalau seandainya kita sedang salat tahiyatul masjid, tiba-tiba dikumandangkan iqamah, bagaimana bagusnya? Kita perkirakan, karena mendapatkan imam takbiratul ihram itu besar pahalanya. Man adraka takbiratul ihram, siapa yang menjumpai takbiratul ihram imam selama 40 hari, maka dia selamat dari neraka dan selamat dari kemunafikan. Berarti intinya apa? Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu besar pahalanya. Kita tahu ini kita baru rakaat pertama, qamat berkumandang, dan kita tahu ini yang qamat ini kecepatannya superjet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Ini kan cepat ini. Nah, lebih baik dia putuskan salatnya. Kenapa? Pasti enggak ketemu takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang sedikit. Ini dapat ini. Ya. Jadi patokannya di mana? Takbiratul ihram imam. Walaupun tidak mesti kita batalkan tahiyatul masjid kita. Boleh saja kita lanjutkan tahiyatul masjid kita. Yang penting kita masih dapat 1 rakaat. Rakaat pertama itu masih dapat. Tapi kalau seandainya perkiraan kita, saya sadar nih kalau bacaan salat saya itu lama. Alhamdulillah. Karena ada orang seperti itu. Kalau salat itu lama sekali, loadingnya itu lama, ya. Ketika tahiyat itu at-tahiyyat. Ada yang seperti itu, ya kan? Kalau orang seperti itu, begitu qamat langsung dia batalkan salat sunatnya, ya. Jadi kaidah besarnya begini. Al-mutatawwi'u amirun nafsuhu. Orang yang melakukan ibadah sunat, dia adalah pemimpin bagi dirinya. Kalau dia mau sempurnakan, silahkan dia sempurnakan. Kalau dia ingin batalkan, hendaknya dia batalkan. Terserah dia. Kecuali dalam mazhab Maliki. Ini kali ini banyak kita dapatkan perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dalam kesempatan lain, mazhab yang lain lagi, ya. Dalam mazhab Maliki, kalau seseorang sudah melakukan ibadah sunat, enggak boleh dia batalkan. Kecuali ada uzur yang darurat. Dalil mereka apa? Wala tubtilu a'malakum. Surah Muhammad, ya. Jangan kamu batalkan amalan kamu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan wala tubtilu a'malakum, itu lain, tentang ibadah wajib, atau jangan melakukan dosa yang membatalkan pahala amal kebaikan. Adapun ibadah sunat, ada hadisnya tadi itu. Jadi demikian. Kalau seandainya memungkinkan kita mendapati imam takbiratul ihramnya, udah pasti tahiyatul masjid kita tuntaskan sampai tuntas. Tapi kalau seandainya nggak terkejar, kita rasa-rasakanlah kira-kira dapat nggak rakaat pertama bersama imam, ya. Mana contoh yang mesti kita, bukan mesti, ya, tetap ini bukan perkara yang wajib. Mana contoh kasus yang ketika qamat hendaknya kita batalkan tahiyatul masjid kita, baru selesai takbiratul ihram langsung qamat. Ya, hendaknya kita assalamualaikum warahmatullahi bergabung, ya, begitu. Nah. Oke, baik, mudah-mudahan menjawab dari beberapa masalah kita. InsyaAllah di pertemuan ke depan baru kita lanjutkan bacaan dari kitab Al-Jami' fil Adab. Mudah-mudahan insyaAllah ada banyak lagi manfaat-manfaat penting di sini. Yang seyogianya hari ini kita bahas tentang 10 perkara fitrah, ya. InsyaAllah di pertemuan ke depan kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.